warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Taib ikhwanil kiram, azza Allah wa iyyakum wa barakallahu fiyya wa fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali berjumpa walaupun dengan media sosial ya, dalam bentuk online. Allah mudahkan kita untuk bertemu, tujuannya dalam rangka untuk at-tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita dan bisa istiqamah di atas agamanya, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Ya, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan mudahkan dia memahami agama yang mulia ini. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan tentang hadits ini, kata beliau, ya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, kebaikan dunia dan akhirat, segala macam bentuk kebaikan, maka Allah akan berikan dia ilmu. Allah akan berikan dia ilmu. Sebaliknya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuknya kebaikan dunia, kebaikan akhirat, maka Allah akan membuat dia jahil terhadap perkara agamanya. Allah tidak akan memberikan dia hidayah untuk mempelajari agama yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah memudahkan kita untuk mempelajari agamanya. Semoga ini menjadi tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan untuk kita semua. Terlebih kita mempelajari di antara pokok urusan agama, di antara pokok ilmu agama, yaitu ilmu akidah, ilmu yang harus selalu kita ulangi, ilmu yang harus selalu kita perkuat agar kita bisa istiqamah dan kokoh di atasnya. Ya, berkata Al-Imam Asy-Syaikh Al-Muzammil Al-Faqiri hafizahullah taala, beliau mengatakan, ya ayyuhal bashariyah, wallahi la yaslu haluka illa aslahtum aqidatakum fi rabbikum. Kata Al-Imam Asy-Syaikh Al-Muzammil Al-Faqiri hafizahullah, wahai sekalian manusia, demi Allah, keadaan kalian tidak akan menjadi baik, keadaan kalian tidak akan menjadi bagus sampai kalian memperbaiki akidah kalian, sampai kalian memperbaiki keyakinan kalian terhadap Rabb kalian, terhadap keimanan akan negeri akhirat. Ya, kalian tidak akan mampu memperbaiki urusan kalian tidak akan bagus. Ya, kalian tidak akan mampu memperbaiki keadaan kalian sampai kalian memperbaiki akidah kalian. Maka ya ikhwas sekalian, para jamaah, para pendengar yang saya rahmati dan dimuliakan oleh Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk mempelajari agamanya. Baik, sampai mana terakhir pembahasan kita, Ikhwan? Ada tugas terakhir kita? Apa tugasnya Pak Agus terakhir? Terakhir kita ketemu malam Jumat ya. Ini Ustaz membaca pertanyaan 8. Membaca pertanyaan 8. Membaca atau menyetor? Yang bisa menyetor Ustaz. Oh ya. Yang bisa menyetor.
Ya tidak bisa dibaca saja. Apa yang belum bisa menyetor masih bisa baca, Ustaz? Oh gitu. Barakallahu fiikum. Abu Nadifa, ada Abu Nadifa? Ustaz, hadir. Sudah absen ya, Abu Nadifa. Kenapa? Jaringan di sana kurang, jaringan di Soi kurang bagus ya? Bagus Ustaz. Atau jaringan saya yang kurang bagus? Tes. Lagi ganti mic-nya. Iya, cek ya, cek. Bagus ya? Bagus, ya. Ya? Pegang, oh ya. Oh, Ustaz. Bagaimana? Bagus? Bagus sih Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya, agak lambat tadi. Kita agak lambat mulai. Biasa. Saya perjalanan dari tempat taklim pulang ke rumah ini lumayan. Barakallahu fiikum. Iya, ini sudah ada absennya. Yang online juga kasih absennya, Bu Nadifa. Iya, yang online juga ada ya. Abu Sumayyah, kenapa enggak pernah hadir lagi Abu Sumayyah? Ya, online Ustaz. Lagi jaga konternya. Oh, dia ikut online, belajar online. Anak bayinya. Oh, ada anak bayinya. Anak bayi Ustaz. Mana absennya? Tidak ada namanya di absen ini? Tidak ada masuk di Abu online. Sumayyah? Belum masuk. Tapi kemarin tidak. Labas. Yassarallah. Barakallahu fikum. Ya, jadi tugas kita hari ini setoran matan ya. Pertanyaan yang ke-8. Ya, pertanyaan yang ke-8 atau pertanyaan yang ke-3 di bab yang kedua. Ya, silakan. Siapa yang mau menyetorkan pertama? Ada yang mau start duluan? Pak Agus. Master duluan Pak Agus. Misalnya biar saya dari belakang, Ustaz. Dari belakang. Yes, Awas. Jadi sesuai absen saja ya. Siap, Ustaz. Nah, Ustaz. Iya. Kalau begitu silakan Abu Fadli. Fadal Abu Fadli. Nah, Ustaz. Iya. Ma huwa tauhidul ilah? Huwa ifraduhu kadu'ai wa zafi wa nazr. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Quran suratul Al-Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uuhum ilahi syahadatu an la ilaha illallah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari riwayatil Bukhari ila ayyuhidullah. Masya Allah. Ya, jazakallah khairan. Barakallahu fiik Abu Fadli atas setoran hafalannya. Berikutnya Abu Rafif. Silahkan Abu Rafif. Abu Rafif. Ma huwa tauhidul ilah? هو إفراده بالعبادة كالدعاء والذبح والنذر قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم سورة البقرة وقال صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله متفق عليه وفي رواية البخاري إلى أن يوحدوا الله. Ahsanta. Masya Allah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ya. Jadi Abu Rafif wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa. Ya, bukan la ilaha illallah. Ini ayat ya. Kalau ayat itu kita tidak bisa nambah-nambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diubah-ubah. Nah, jadi tadi bacanya Abu Rafif baca la ilaha illallah. Ya, jadi yang benar la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lawas. Ya, barakallahu fiik. Berikutnya Abu Andika. Silakan Abu Andika.
Nah, Ustaz. Masya Allah. Abu Andika, ma huwa tauhidul ilah? Wa ifraduhu bil ibadati ka du'ai wa dhabhi wa natri. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Suratul Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fala yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatil Bukhari ila ayu wahidullah. Masya Allah, ahsanta. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Abu Andika. Berikutnya Abu Nadifah, silakan Abu Nadifah. Abu Nadifah, ma huwa tauhidul ilah? Huwa ifraduhu bil ibadati kad du'ai wa dzabhi wan nadri. Qala Allah Ta'ala ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Surat Al-Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari ila ayyuwahidullahu Taib. Ya, ila ayyuhidullah. Ya, taib. Ahsanta. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik Abu Nadifah. Akhtarik berikutnya. Nah, Ustaz. Taib. Akhtarik. Ma huwa tauhidul ilah? Huwa ifraduhu bil ibadah kad du'ai wa dzabhi wan nadri. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Suratul Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari ila ayyuwahidullah. Taib. Masya Allah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik Akhtarik atas hafalannya. Berikutnya Akh Ahmad. Silakan Akh Ahmad. Baik, Masya Allah, Akh Ahmad. Ma huwa tauhidul ilah? Huwa ifraduhu bil ibadati kad du'ai wa dzabhi wa nazr. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Suratu Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uhum alaihi sahadatu ila ilaha illallah. Ilaihi sahadatu ilaihi sahadatu Allah ilaha. Ya, silakan ulang. Falyakun awwalu ma tad'uhu alaihi sahadatu ala ilaha illallah. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatul Bukhari ila ayyu wahidullah. Baik, Masya Allah. Ya, jazakallah khairan Akh Ahmad atas hafalannya. Baik, barakallahu fiik. Diperlancar lagi ya. Baik. Kemudian berikutnya Akh Jamaluddin. Silakan Akh Jamal. Masya Allah, Akh Jamal. Ma huwa tauhidul ilah? Wa ifraduhu bil ibadati kad'a wa dhabi wa nazri. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha wa rahmanur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi
ألا إله إلا الله متفق عليه. وفي رواه البخاري إلى أن يوحد الله. Taib, Masya Allah. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Akh Jamal. Berikutnya Akh Arif. Taib, Akh Arif. Ma huwa tauhidul ilah? Wa ifraduhu bil ibadati kadduai wa sahabi wan nasri. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Suratul Baqarah ayat 163. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa muttafaqun alaih wa fi riwayatil Bukhari ila ayyuhidullah. Taib, Masya Allah. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Akh Arif. Hafalannya. Ya, berikutnya Akh Fadli. Silakan Akh Fadli. Taib, Akh Fadli. Ma huwa tauhidul ilah? Tauhidul ilahi huwa ifraduhu bil ibadati kadduai wa dzabhi wan nadari. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Quran suratul Baqarah al-ayah 163. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai syahadatul la ilaha illallah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatul Bukhari ila ayyuhidullah. Taib, Masya Allah, Masya Allah. Santai. Barakallahu fiik. Akh Fadli. Berikutnya Abu Adam. Silakan Abu Adam. Nah, Ustaz. Ya. Ma huwa tauhidul ilah? Wa ifraduhu bil ibadati kadduai wa dzabhi wa nadhr. Wa qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Surah Al-Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari ila ayyuhidullah. Taib, Masya Allah. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Abu Adam. Berikutnya Abu Fahri. Silahkan Abu Fahri. Nah, Ustaz. Yang mana Abu Fahri? Enggak kelihatan. Ada, Ustaz. Oh, pas depan kamera ya. Masya Allah. Taib, Abu Fadli. Ya Abu Fadli. Abu Fahri. Ma huwa tauhidul ilah? Wa ifraduhu bil ibadati wa dzabhi qadwa'i wa dzabhi wa nadri. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Suratul Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uhu ilai syahadatu an la ilaha illallah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari ila ayyuhidullah. Taib, Masya Allah. Barakallahu fiik Abu Fahri. Ya, Alhamdulillah sudah semua ya, yang offline, yang ada di SOE, yang hadir di masjid di SOE. Taib. Sekarang kita dengarkan yang online. Silakan Abu Zubair. Yang pertama Abu Zubair. Ustaz. Abu Zubair, ma huwa tauhidul ilah? Wa ifraduhu bil ibadati
كالدعاء والذبح والنذر قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سورة البقرة قال صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله متفق عليه وفي رواية البخاري إلى أن يوحدوا الله ما شاء الله ما شاء الله. Jazakallah khairan. Ahsanta. إياكم. Barakallahu fiik Abu Zubair. Berikutnya Akh Samsul, silakan Akh Samsul. Ya Ustaz. Ya. Akh Samsul, ma huwa tauhidul ilah? Huwa ifraduhu bil ibadati kad du'ai wazzabihi wan nazri. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Suratul Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayati Bukhari ila ayyuhidullah. Masya Allah. Ahsanta. Barakallahu fiik Akh Samsul. Berikutnya Akh Saddam Hussein, Pak Saddam. Ada Pak Saddam? Apaan Ustaz? Ada izin? Ada kegiatan itu? Oh Pak Saddam izin. Abu Fadillah kalau begitu Abu Fadillah ada. Abu Fadillah ini siapa? Saya Ustaz. Pak Agus itu. Oh, astagfirullah. Pak Agus ini ganti nama lagi Pak Agus. Antum kunyanya Abu Fadillah Pak Agus. Iya, Pak Agus ini ma'rufnya Pak Agus. Ya, saya kenalnya Pak Agus. Kalau ternyata kunyanya Abu Fadillah. Lawas, barakallahu fiik. Ya, silakan Abu Fadillah, Pak Agus. Ma huwa tauhidul ilah? Huwa ifraduhu bil ibadati ka du'ai wazzabihi wan nazr. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illallah huwar rahmanur rahim. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Suratul Baqarah. Iya, terus sallallahu alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah muttafaqun alaih wa fi riwayatil Bukhari ila ayyuhidullah. Wahidullah. Masya Allah. Iya. Ini hafalan atau bacaan, Pak Agus? Hafalan sedikit, Ustaz. Hafalan sedikit. Itu sebenarnya kayak saya curiga ini dibaca ya, bukan dia. Sedikit dan dihafal. Lawas. Iya, nama Pak Agus ya. Semoga Allah mudahkan antum untuk bisa menghafal. Barakallahu fiik Pak Agus. Masya Allah, Abu Fadillah. Berikutnya Pak Azwan, silakan Pak Azwan. Iya, Pak Azwan. Ma huwa tauhidul ilah? Huwa ifraduhu bil ibadati kad du'ai waz-zabhi wan nazri. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله متفق عليه. وفي رواية البخاري إلى أن يوحدوا الله. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Azwan. Berikutnya Pak Said, silakan Pak Said. Afwan Ustaz, Iya, ana Pak belum Said. hafal Ustaz. Oh, Anda hafal teh. Labas. Masya Allah. Ana baca Barakallah. saja Jadi Ustaz ya. pertemuan berikut. Oh, boleh juga, boleh silakan. Iya. Ini jujur ya Pak Said dari awal memang baca. Masya Allah. Iya, bukan maksudnya menyinggung ya Pak Agus. Barakallahu fiik Pak Agus. Baik, Masya Allah. Baik, silakan Pak Said. Ma huwa tauhidul ilah? Huwa ifraduhu bil ibadati kad-du'ai wa dhabhi wan nadhar. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum huwa wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Suratul Bukhari. Iya. Wa qala Suratul sallallahu Baqarah. Bukan Suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Wa qala sallallahu Iya. alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah muttafaqun alaihi wa fi Iya. wa fi Wa fi riwayatil Bukhari Bukhari. ila ayyuhidullah. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Iya. Ya bercanda Pak Agus ya, bercanda. Nanti masukkan ke hati Pak Agus. Nanti belawas. Iya, Masya Allah. Jazakumullah khairan ahsantum. Barakallahu fiikum jami'an ya ikhwan. Masya Allah, hafalannya luar biasa semua. Ya, semoga Allah mudahkan antum untuk terus menghafal. Iya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang ke-9 atau pertanyaan yang keempat di bab yang kedua, yaitu tentang tauhid asma wa sifat. Ya, insya Allah kita akan jelaskan mengenai tauhid asma wa sifat ini pada pertemuan berikutnya. Mungkin sampai sini dulu hafalannya ikhwan. Alhamdulillah. Ya sedikit. Ya. Yang penting terus jalan ya, karena amalan itu tergantung bagaimana kontinunya, bagaimana konsistennya. Kita tidak perlu banyak-banyak dalam belajar, ya sedikit tapi itu yang bisa terus bertahan itu lebih baik ya dibandingkan banyak tapi khawatir ya tidak bisa kita kuasai semuanya hingga akhirnya ya kabur dari majelis, kabur dari pelajaran, itu kan ya kurang baik. Kata Nabi SAW, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, sebaik atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, konsisten, istiqamah walaupun itu sedikit. Ya, dan para ulama mengingatkan, menasihati bahwasanya ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Barakallahu fikum. Ya, kemudian terakhir sebelum kita tutup, saya ada pengumuman, saya ada penawaran kepada ikhwah-ikhwah sekalian, ikhwah-ikhwah NTT, baik yang di Soya ataupun yang di daerah lain. Saya sebenarnya sudah sampaikan tadi sama Abi Yusuf. Allah alam Abi Yusuf sudah sampaikan ke antum atau belum. Jadi saya rencana ada mau buka kelas silsilah bahasa Arab. Ini untuk lebih memudahkan kita, membantu kita tentunya memahami ilmu alat. Ya, ilmu alat yaitu ilmu bahasa Arab. Sebenarnya ini rencana saya sudah lama, cuman saya pikir ya khawatir antum sibuk atau antum masih mau cukup dengan ini saja dulu pelajaran akidah ya, tapi saya pikir-pikir kayaknya tidak apa-apa kita mulai. Cuman tadi Yusuf sampaikan ke saya kalau ternyata antum sudah ada pelajaran bahasa Arab dengan Ustadz Abu Hammam. Ya, Ustadz Abu Hammam Dursulugo katanya. Iya.
Itu durusul logo berapa kali sepekan? 2. 2 kali sepekan. Waktunya sama, malam juga. Sama. Oh iya. Malam apa? Malam Selasa. Oh gitu, malam Selasa dan malam Kamis. Iya, Masya Allah. Sebenarnya rencana saya tidak mau buka jam lain. Artinya tetap 3 kali dalam sepekan juga. Cuman waktunya itu habis belajar akidah. Jadi habis belajar akidah, kita belajar setengah jam, kita belajar silsilah bahasa Arab. Iya. Tapi ini sebenarnya penawaran ke antum. Kalau antum siap silahkan ya. Tapi kalau keberatan ya juga tidak apa-apa. Ya, kalau antum sudah punya pelajaran. Jadi Durusul Logo, selain Durusul Logo ada pelajaran lain bahasa Arab selain Durusul Logo? Belum ada. Durusul Logo. Nahu belum ya? Yang belum. Ya, iya. Jadi saya rencana kalau begitu saya rencana mau buka kelas Nahu, silsilah Nahu. Kan banyak kitab-kitab Nahu yang muda-muda itu banyak. Ya, jadi kalau antum semua siap, kita belajarnya setelah belajar akidah. Ya, setengah jam. Ya, setelah belajar akidah setengah jam. Ini tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk antum lebih cepat. Ya, karena ketika kita belajar ilmu alat, ilmu bahasa Arab, ilmu Nahu, itu sangat membantu kita mudah cepat dalam bisa baca kitab, ya, memudahkan kita untuk bisa memahami Al-Qur'anul Karim yang tentunya berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sebenarnya kami menurunkan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Ya, jadi tujuan kita belajar bahasa Arab ya insyaallah untuk paham semua, untuk maklum ya bahwasanya kita belajar bahasa Arab tujuannya sebagai wasilah, alat agar memudahkan kita memahami Al-Qur'an, memahami hadits-hadits Nabi SAW dan juga memahami ya kalam-kalamnya para ulama dan bisa membaca kitab-kitab mereka. Karena tidak bisa dipungkiri semua kitab-kitab para ulama itu semuanya tertuliskan, termaktubkan dengan bahasa Arab. Jadi tidak ada jalan lain kecuali bagi kita untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, dan ini sangat penting ya, sangat penting ya kawan sekalian. Cuman ya target saya memang karena ini pengalaman kita mengajar bahasa Arab itu sudah alhamdulillah sudah lama, dan kita lihat mengajar ikhwah luar itu ya sangat jauh berbeda dengan mengajar santri di pondok. Ya, mengajar ikhwah di luar itu berat ya, tantangannya berat, di mana tantangannya itu dari konsistensinya ya, keistiqomahannya. Mengajar ikhwah itu ya harus banyak-banyak bersabar, karena ya demikianlah ikhwah itu ketika sudah mendapatkan kesulitan ya, rintangan, tantangan di dalam dia belajar ya kelihatan akan mundur sedikit demi sedikit. Makanya saya dari awal berpikir bagaimana teman-teman semuanya yang ikut belajar bahasa Arab harus berkomitmen dari awal, istiqomah sampai selesai. Jangan ada yang mundur di tengah jalan. Karena demikian ikhwan, belajar itu tidak mudah. Kalau belajar itu mudah, maka semua orang bisa sukses di dunia ilmu. Tapi belajar itu butuh perjuangan dan pengorbanan, sehingga tidak semua orang bisa berhasil. Hanya orang-orang yang mempunyai mental yang kuat, bisa bersabar untuk berjuang, mereka lah yang akan sukses. Makanya kata para ulama, man thabata nabata. Siapa yang konsisten, siapa yang continue, siapa yang istiqomah, mereka lah yang akan tumbuh, mereka lah akan berhasil, mereka lah akan meraih ya kesuksesan. Intinya apa? Continue, konsisten. Apapun yang dirasakan, kesusahan, kesulitan, jalani saja ya. Minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dan ikhlas. Allah katakan di akhir surah Al-Ankabut, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum, karena kami di jalan kami, maka pasti kami akan berikan hidayah kepada mereka. Siapa yang bersungguh-sungguh, jujur dalam belajar dan ikhlas dalam belajar, maka pasti Allah akan berikan kemudahan baginya. Jadi gini, ala kulli hal, nanti sampaikan saja ke Abu Nadifah ya, kita Abu Nadifah sebagai ketua kelasnya, pengganti Abu Yusuf, sampaikan yang mau ikut silakan ikut ya.
baru kita atur waktunya dan kita atur kitabnya apa. Tapi waktunya jelas ya, waktunya jelas. Waktunya itu setiap selesai belajar akidah, kita ambil paling lama itu setengah jam. Ya, sedikit, tidak lama. Jadi kalau kita selesai jam 9 akidah, setengah jam, ya lanjut bahasa Arab atau nahu. Ya, kita belajar nahu, karena antum sudah ada bekal bahasa Arab di Darul Ulughah. Sudah pelajaran berapa Darul Ulughah? Pak Agus ikut tak? Alhamdulillah ikut. Ikut, Masya Allah. Sudah pelajaran berapa, Pak? Halaman 40. Jilid 1 pelajaran berapa? Halaman 40 itu pelajaran berapa? Pelajaran 9. Oh, pelajaran 9. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Kayaknya Pak Agus ini mungkin ya, kalau ditanya pasti bisa jawab ya. Insya Allah bahasa Arab, karena hafalan pendek-pendek. Iya, Masya Allah. Kalau bahasa Arab katanya mungkin Pak Agus ini. Jadi bisa dites ini Pak Agus. Insya Allah bisa, Ustaz. Masya Allah. Lawas. Barakallahu fikum. Iya. Cuman terakhir, Ikhwan. Ya, nanti daftar sama Abu Nadifa ya yang mau. Nanti kita sampaikan. Ya, sampaikan saja. Baru kita atur waktunya. Insya Allah. Ya, minta kemudahan dari Allah. Saya itu kalau ngajar enggak kasih porsi banyak. Kita kasih porsi sedikit sama seperti akidah ini. Porsinya sedikit. Yang penting jalan. Ya, yang penting jalan dan bisa konsisten insyaallah taala. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tanya ini kalau itu Ustaz ilmu nahwu beda kan dengan itu Darul Ulughah itu? Iya. Jadi di dalam ilmu bahasa Arab itu terdiri dari 12 cabang. Iya, jadi bahasa Arab itu terdiri dari 12 cabang. Iya, ada cabangnya, ada namanya ilmu nahwu, ada namanya ilmu sorof, ada namanya ilmu balaghah, ya, dan ada lagi cabang-cabang yang lainnya. Jadi Darul Ulughah itu hanya tingkatan awal untuk memudahkan seorang mempelajari mufrodat, kosakata dalam bahasa Arab. Adapun ilmu nahwu itu bagian cabang dari ilmu bahasa Arab secara umum. Dan seorang tidak akan mungkin bisa memahami ilmu bahasa Arab kecuali harus paham ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu jalan tangga untuk memudahkan kita memahami ilmu bahasa Arab. Ada juga namanya ilmu sorof ya, dan ada ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi yang paling penting ini ilmu nahwu dan ilmu sorof ini yang paling penting. Iya, jadi ilmu nahwu ini kurang lebih sama sebenarnya dengan apa yang antum pelajari di Darul Ulughah, cuman di Darul Ulughah itu lebih fokus ke mufrodat, kosakata. Ya, nanti insya Allah kalau antum sudah pelajari, antum akan tahu sendiri ya tentang ilmu nahwu ini itu seperti apa. Nanti kita akan jelaskan juga definisi ilmu nahwu itu apa. Ya, kemudian pembahasan yang dibahas di dalamnya itu mengenai apa saja, nanti insya Allah akan kita jelaskan. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Ya, kalau bertanya boleh japri saya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Nanti saya japri Abu Nadifa. Apa-apa saja yang perlu disiapkan. Ya. Kalau dia siap. Tapi bisa, kalau sebenarnya semua apa Ustaz? Antum yang mau belajar, ya kami cuma bisa memfasilitasi. Ya. Maksudnya Ustaz, kalau memang ini harus diinfokan memang bukunya supaya kami pesan. Ini setengah mati Ustaz. Wah, kita ini setengah hafal juga. Gitu. Ya, siapa tadi yang bilang jurumiyah? Jadi info memang supaya kami pesan sebelum pembelajaran dimulai, bukunya sudah ada memang Ustaz, supaya tidak setengah mati. Gitu. Ya. Begitu deh, Masya Allah. Semangat sekali Pak Agus ini, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Agus. Saya selalu Ustaz kalau bahasa memang agak sedikit. Oh iya, Masya Allah. Kayaknya bidangnya Pak Agus ini di bidang bahasa, Masya Allah. Bakatnya beliau ini di bidang bahasa. Jadi Insya Allah kita saksikan nanti Pak Agus belajar bahasa Arab, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Iya. Nanti Insya Allah.
akan disampaikan sama Bu Nadifa nanti. Nanti saya kontak sama Bu Nadifa, komunikasi dengan Bu Nadifa, nanti beliau yang sampaikan, kemudian daftar nama-namanya siapa-siapa saja, ya, baru kita sampaikan lagi insya Allah kitabnya apa, ya, kemudian mulainya kapan, ya, mulainya kapan, insya Allah. Dalam paling ya sebentar saya komunikasi sama Abu Nadifa, ya diumumkan segera insya Allah. Jadi yang mau pesan kitab ya pesan kitabnya. Ada pertanyaan lain? Dan begini, saya juga rencana bagaimana ya? Kita artinya supaya manfaatnya lebih besar, atau bisa umumkan ke teman-teman yang lain juga. Saya kita akan dibuka kelas nahu. Saya rencana ada mau buka untuk akhwat juga. Artinya yang mau ikut menyimak ya dari kalangan akhwat boleh, tapi dilarang interaksi. Ya, kalaupun ada tugasnya itu di-storekan melalui Japri. Ya. Artinya supaya lebih maksimal, ada yang mungkin mau ikut ya dari kalangan akhwat, ya. Nanti kita buka juga insya Allah. Ini baru rencana ya, ini baru rencana. Tidak apa-apa, kalau antum ada masukan, silakan kasih masukan, kira-kira bagusnya bagaimana. Mungkin nanti saya akan belajar bagaimana membagi, karena kalau belajar nahwu itu kita harus pakai gambaran, artinya harus pakai papan tulis. Ya kan, alhamdulillah saya pakai tape, jadi nanti bisa sambil nulis di sini, antum bisa lihat gambarannya mengenai pembahasan nahwu. Jadi kalau orang belajar bahasa Arab itu harus pakai papan tulis, kayak ada gambaran ya tentang apa yang dibahas. Ya, mungkin itu. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada yang mau kasih masukan? Mungkin ada yang mau sampaikan waktunya. Tapi kira-kira enggak keberatan waktunya itu kalau jam 9? Khawatir ada yang. Nah, jadi bisa diatur. Udah lama ya. Insya Allah pasti ya. Saya usahakan habis taklim di luar itu langsung pulang cepat. Kita belajar akidah, baru lanjut nahwu. Ya, insya Allah saya usahakan cepat. Jadi paling lambat 9:30 sudah berhenti, sudah selesai. Semua sudah pulang istirahat. Insya Allah. Siap Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Begitu ya. Ya, sampai sini dulu. Nantikan saja informasi selanjutnya, kitabnya apa dan kapan kita mulai insyaallah ta'ala. Demikian. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.